Halo guys. Hai. Jadi kita hari ini mau bahas apa? Persiapan ke Australia. Pasti pindah negara itu butuh banyak persiapan ya. Apalagi kalau misalkan kalian bawa keluarga gitu. Nah, di sini kita mau bahas bagaimana kita keluarga kami pindah ke Australia karena memang suami dapat tugas belajar untuk 2 tahun di Australia. Jadi ini sharingnya by case kami ya, pengalaman kami ke Australia dalam hal ini karena aku dapat tugas belajar buat studi ke Australia gitu. Jadi visanya juga kita pakainya visa student. Aku kalau visa student terus Ica sama Bara pakai dependent visa student gitu. Jadi subclassnya subclass S500 gitu. Pertama sih persiapannya ya sebelum keberangkatan ya pre-departure. Sebelum keberangkatan itu yang pertama kita cari visa dulu visanya. Dalam hal ini visa S500 itu tadi subclassnya. Kalau kalian WHV atau turis itu beda lagi visanya, nanti cek aja di sini di websitenya imigrasi Australia. Nanti ada tulisannya. Itu. Nah visa itu kemarin kita dibantu sih sebenarnya ya sama agen pendidikan itu. Ada banyak di Indonesia, kalian cari aja, dan banyak juga yang gratis. Kita kebetulan kemarin yang gratis, namanya IDP, dan sangat-sangat membantu ya buat kita. Bahkan pas waktu apply visa pun dia juga bantuin apply visa aku dan Bara. Jadi nggak cuma studennya doang gitu. IDP itu dia bantu dari nyari kampusnya sampai nyari visanya, bukan cuma untuk student tapi sama dependennya juga. Itu kita kemarin dibantu sama IDP buat ngurus visanya. Yang jelas lengkapin dokumen-dokumen administrasi visa itu. Begitu dokumen lengkap, kita apply. Habis apply nanti kita diminta medical check up. Kalau untuk yang visa S500 ini diminta medical check up karena kita lebih dari setahun di Australia. Terus kalau pengalaman medical check up buat aku sih sangat-sangat sangat-sangat deg-degan sebetulnya. Karena banyak kasus juga orang yang katanya ditolak gitu karena misalkan nih batuk, pilek, atau simply ini dikatakan nggak sehat gitu sama dokternya. Nah, kita waktu itu tinggalnya di Tangsel, jadi kita di rumah sakit Premier ya Pak. Jadi kalau ke Australia itu dia udah ditentuin nanti sama imigrasi Australia rumah sakit mana aja. Nah kalau kalau di Jabodetabek kayaknya RS Premier, ada yang Premier Jatinegara sama Premier Bintaro. Kita kemarin yang di Premier Bintaro karena lebih dekat dari rumah kayak kita. teman-teman ada yang di Semarang, ada yang rumah sakit Elizabeth juga. Tergantung ya, karena kita di Jabodetabek kita RS Premier itu udah ditentuin, kita tinggal pilih mana yang terdekat sama rumah gitu. Nah sebenarnya sebelum medical check up itu udah dikasih notice di aplikasinya ya, suratnya itu, surat pengantarnya kalau pas medical check up harus dalam keadaan sehat gitu, jangan sakit. Nah kebetulan pas itu barangnya lagi pilek. Ya, sebenarnya kita berduanya sih nggak apa-apa, tapi pas itu barangnya itu pilek gitu. Karena waktu itu entah kenapa pas tinggal di Tangsel memang dia pilek terus menerus. Mungkin karena udaranya juga nggak begitu bagus ya. Terus ya udah kita nggak bisa nunggu lagi gitu waktu itu. Ya udah hari itu kita berangkat dan surprisingly alhamdulillahnya sih nggak apa-apa. Hasilnya lolos gitu, maksudnya hasil medical check up-nya bagus. Cuma agak lama. Ya, agak lama. Dulu karena nggak tahu, mungkin dulu pas udah rame, jadi beberapa temen itu bilang habis medical check up 1-2 hari visanya keluar granted gitu. Tapi kemarin kita 2 minggu sih. Jadi habis medical check up kita nunggu 2 minggu baru visanya granted. Makanya agak deg-degannya di situ, kok nggak granted nih gitu. Apa karena barang kemarin pilek gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau experience dari medical check up-nya itu sendiri, ambil darah lah, terus harus buka baju kecuali daleman lah.
Jadi kita disuruh buka baju segala macam, mungkin untuk ngecek tato apa segala macam, apakah ada infection atau segala macam. Jadi dari situ aku juga ngerasa oh ini benar-benar ketat, yang mana berarti pemerintah Australia sangat-sangat peduli gitu loh dengan orang-orang yang akan masuk ke negaranya gitu kan. Bisa nggak nih gitu. Habis itu visa udah granted. Setelah visa granted, step selanjutnya nyari tiket. Ya kalau nyari tiket sih gampang sih, tergantung budget aja kan, sama tanggal planningnya mau tanggal berapa gitu. Nah tapi info kalau kalian student, Oh iya, kalau pakai Garuda Garuda. Indonesia kalian akan dapat diskon spesial. Kayak kemarin apa dapat jadi diskon apa ya? kalau international flight ke Australia kan dia dapatnya 30 kilo bagasinya kalau pakai Garuda nih. Nah kalau student kita bisa dapat promo, bisa dapat bagasi 40 kilo. Tapi itu belinya harus di counternya langsung, jadi nggak bisa online. Langsung ke counter Garuda, nunjukin visanya, visa student sama apa tuh LOE, sama LOE nya atau COI nya, Certificate of Enrollment. Itu beli nanti bisa dapat bagasi 40 kilo dengan harga promo gitu. Terus kemarin kita kan mau beli itu langsung ke counter, ternyata yang bisa itu cuma buat studentnya doang, jadi cuma buat diskonnya itu buat aku doang, yang punyanya Ica sama Bara. Ternyata harganya promo bagasinya itu nggak berlaku gitu. Tapi waktu itu karena di tiketnya Ica kan dapatnya 30 kilo ya. Nah tapi bawa infannya itu ternyata dapat 10 kilo Jadi dari sama-sama bagasi 40 kilo. dari Garuda, jadi sebenarnya sama-sama 40 kilo. Kenapa kita naik Garuda? Karena ya itu karena kan kita keluarga nih bertiga, jadi kita mikir oh bagasi kita akan butuh banyak nih, itu makanya kita nyari Garuda biar dapat promo bagasi itu. Sebenarnya bisa aja naik maskapai yang lain, misalkan pakai airlines yang Australia, pakai Qantas atau pakai Virgin Islands, Virgin Airlines itu bisa, karena ya karena ada promo itu kita pakai Garuda. Kalau aku pribadi sih karena Garuda juga bagus. ya, kalau aku pribadi sih karena lebih merasa ada nasionalisme gitu ya. Dan lebih apa ya, lebih cozy aja sih, karena sebelumnya pernah diajakin apa naik Garuda, terus aku pikir kayak ya aku udah tahu gitu loh, not having much like blurry about what will we experience about it gitu kan. Garuda enak, bagus kok Garuda. Dan kebetulan waktu itu kita pas naik, bener-bener itu pesawat kosong, jadi banyak orang juga yang ke belakang. Kita pakai yang Airbus yang gede banget kan, pesawat Airbus. Jadi yang tengah itu kan ada 4 seat tuh, 4 seat itu banyak banget yang kosong. Even pokoknya banyak lah yang kosong. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang 4 seat itu dipakai buat satu orang tidur gitu. Jadi kayak tidur di kasur selama 6 jam kan, karena kita dari Bali ya. Flightnya 6,5 jam karena kita kemarin belinya dari Bali. Jadi kita dari Solo ke Bali dulu, terus baru dari Bali ke Australia. Jadi 6,5 jam. Kalau dari Jakarta 7,5 jam, selisih 1 jam. Gitu guys. Terus kalau udah dapet tiket, kita cari akomodasi. Nah karena setelah dapet tiket kan kita tahu nih tanggal berapa gitu nyampainya gitu. Udah aman nih, visa udah dapet, tiket udah dapet, tinggal akomodasi. Akomodasi sendiri itu kita nemuin ada 2 jenis ya. Di sini ada jenis yang temporary accommodation atau yang langsung long term. Nah kalau temporary itu sebetulnya kita nyari-nyari aja di grup-grup. Ada grup-grup WhatsApp. Nanti kalau misalkan teman-teman emang butuh, boleh reach out kita untuk kasih info itu lebih jauh. Terus juga ada juga misalkan dari Facebook. Jadi info aja di Australia itu Facebook sangat-sangat akan kepake. Jadi buat teman-teman yang dulu udah pernah delete Facebook, mulai dari sekarang silakan dibikin dulu. Siapa tahu kalian akan pindah ke Australia. Dan di sini sebetulnya untuk jual beli segala macam juga semuanya pakai Facebook ya. Jadi untuk nyari akomodasi bisa pakai Facebook. Nah kita kemarin dapat akomodasi short term itu dari Facebook. Kenapa kita nyarinya short term? Karena di sini pencarian akomodasi itu nggak gampang, nggak kayak di Indo yang kita kontak, kita mau masuk sekarang, mau masuk tanggal ini kita akan disediain kamar, bla bla bla, nggak.
Jadi di sini tuh benar-benar cepet-cepetan karena tingkat imigrasinya itu sangat-sangat tinggi di Australia. Jadi ibaratnya kayak one in one out gitu. Jadi one out one in, sorry. Jadi bener-bener kayak rebutan aja gitu. Landlord itu atau penyedia akomodasi itu maunya long term. Jadi yang short term itu biasanya kayak cuman mengisi waktu misalkan penghuninya lagi mudik atau gimana gitu-gitu doang. Jadi bener-bener cukup jarang untuk short term. Kalaupun ada itu alhamdulillah gitu kan. Nah, short term itu sendiri kadang juga gampang gitu loh. Jadi kayak sistemnya di Indo gitu. Mau booking langsung terus DP dulu biasanya pakai bond ya kan. Nah kemarin kita temporarinya itu sebetulnya untuk 2 minggu pertama gitu kan, dengan harapan kita selama 2 minggu itu kita bisa dapetin yang long term. Long term itu untuk 1 tahun gitu minimal. Nah Kenapa ternyata kita kemarin short term dulu? Karena nggak bisa dapat long term langsung, Iya. karena kita kan keluarga nih. Jadi di sini tuh kalau mau sewa rumah itu harus inspeksi dulu. inspeksi Bahkan mau sewa kamar itu juga harus inspeksi dulu gitu. Kalau sebetulnya landlordnya itu yang orang Australia. stretch gitu. Jadi inspeksinya tuh ya harus datang gitu, harus nyampe Australia dulu baru. Jadi mereka itu landlord ini kebanyakan nggak mau ngasih kamar atau rumahnya kalau kita belum sampai di Australia. Jadi kita harus mendarat di sini dulu, baru kita inspek, baru mereka mau nyewain ke kita. Tuh. That's why kita butuh short term. Nah Kita sedangkan kemarin short term, nyari short termnya kemarin kita dapat dari grup Facebook. yang Facebook, sebetulnya ada grup Facebook Indonesia. Jadi ada orang-orang Indonesia yang udah lama di Australia, mereka bikin komunitas di Facebook itu. Nah situ banyak yang share info-info akomodasi, coba dari situ. kemudian kalau yang long term sebetulnya ada beberapa temen yang mereka bisa masih di Indo terus udah dapat duluan gitu loh. Tapi itu jujur aja untuk mendapatkan itu cukup susah. Koordinasi dengan ada orang yang harus inspek di sini, terus Joki. ya joki gitu. Ada juga sih mahasiswa-mahasiswa yang orang Indo gitu masih joki gitu, $15 ya kalau nggak salah ya. Ya beda-beda. 15 around 15 sampai $20 atau sekitar $150 per alamat. 150.000 sorry, per alamat gitu. Nah terus untuk mendapatkan long term itu sendiri, kalau kalian mau langsung long term itu biasanya sangat-sangat rebutan. Misalkan ada rumah bagus nih satu, jadi di sini tuh apa ya, bahkan kalian perlu menyatakan kalian pernah bekerja di mana, gaji kalian berapa, terus juga apa ya, apalagi ya, mungkin itu syarat. iya syaratnya itu aplikasi itu tuh banyak banget. Nanti kita bisa bahas lagi di satu video yang lain gitu ya, yang khusus untuk nyari long term accommodation. Intinya adalah akomodasi itu bisa dicari dengan 2 cara itu gitu. Nah kemudian kalau udah dapet akomodasi nih, kemudian kita packing. Nah packing ini sendiri aku menyarankan untuk packing yang di koper dan juga yang ada di ransel kalian, yang mana akan membantu kalian pas waktu landing di bandara itu langsung bisa kepake gitu loh. Kayak misalkan nih bidet, karena kita udah ganti negara, di sini culture-nya cukup beda di bagian pertoiletan. Di sini pakai tisu kan, nggak pakai air gitu kan. Nah itu harus sediain ransel yang isinya bidet supaya ya gimana sih, perjalanan jauh gitu pengen ke toilet terus mungkin kurang bersih atau gimana, gak bisa cebok, makanya kalian harus perlu bidet. Pakai botol minum juga bisa sih. Botol minum juga bisa sih, yang penting intinya bisa isinya bawa air. iya gitu. Packing sendiri saya sarankan sebagai emak-emak ya, apapun kalian, misalkan mau single lah, mau married with kids, tolong bawa makanan Indonesia yang kemasan as much as you can, but ya nggak usah terlalu banyak juga gitu. Kali sini juga sebenarnya banyak yang jual juga sih. Cuman kalau untuk perbumbuan, bumbu-bumbu Indo itu sangat-sangat membantu di minggu-minggu pertama. Bahkan kita makan sambal terus ya, sambal yang itu kalau yang buat, flash gitu. buat yang mau masak. Buat yang mau masak. Kalau buat yang mau jajan ya nggak usah bawa uang aja. Buat yang jajan bawa uang aja. Tapi kalau jajan di sini satu kali makan itu $15, sedangkan ya kali 3 berapa ya? $75 ya? $45. $45, 450.000 per hari. Iya. Per hari makan. Enggak dong, Satu kalau kali satu makan. orang dong.
satu orang kali 3, $15, iya kan? Oke, Itu belum 3 sama orang. minum ya itu apa sih, tapi balik lagi kalau misalkan memang suka masak, mau masak Indo, mendingan cari bumbu di Indo, karena ya bumbu di Indo yang kalian beli 2.000 di sini tuh kalian beli $1 atau bahkan $2, which is itu 20.000 gitu kan. Jadi mendingan sedia payung sebelum hujan ya. Oh ya, untuk baju tergantung sama musim dimana kalian nyampe ya. Misalkan kita kemarin nyampainya pas waktu summer ya, jadi di sini kalian harus ngecek juga, karena di sini winternya itu bukan Desember, bukan kayak di film-film kebarat-baratan gitu yang kalau winter itu Desember gitu. Di Australia winternya itu lebih ke bulan Juni ya, Juni sampai 3 bulan Agustus gitu. Nah terus habis itu musim semi ya kan, musim Spring, iya benar, musim semi. semi. Musim semi, terus musim panas, terus musim gugur. Nah kebetulan kemarin kita musim panas datangnya tuh, jadi not much different lah, cuman ya kadang emang agak dingin, Berangin. lebih berangin. Musim gugur fall itu udah harus bawa baju-baju yang kayak gini lah. Ini kebetulan kita syutingnya pas autumn, jadi udah agak-agak dingin tapi nggak sedingin winter gitu. Nah itu perlu disiapin supaya kalian bisa survive tanpa harus misalkan nih harus ribet-ribet belanja dulu, kedinginan segala macam. Tuh. Itu minggu pertama buat adaptasi kalau misalkan nggak cocok sama makan di sini. Tapi ya sebenarnya makan di sini sama aja kok kayak di Indonesia, banyak makanan Asia, banyak makanan Indonesia, banyak makanan Australia juga sama-sama aja. Misalkan sandwich gitu kan, di sini kebab banyak, nasi biryani banyak, ayam penyet ada gitu. Terus kalau mau packing bawa makanan yang jelas daging-dagingan nggak boleh. Daging basah ya, kayak rendang. Don't Daging bring your basah. rendang, Daging kering emang boleh? just leave it. Nggak boleh kan daging. Pokoknya segala daging, meat and dairy product itu nggak boleh, Nggak boleh. kan? Tuh, terus misal besok ketika naik pesawat misalkan dapat makanan dari pesawat juga jangan dibawa turun gitu. Jadi ya udah habisin di pesawat, kalau nggak habis di pesawat ditinggal di pesawat. Kalian misalkan ada denda yang hampir 50 juta kalau misalkan kalian lupa membawa makanan yang kalian dapat dari pesawat, karena di sini di Australia ibaratnya kayak biosecurity itu sangat-sangat ketat, dimana kalian gak boleh membawa makanan kayak makanan basah ya, makanan basah, produk olahan segala macam dari luar, karena itu ditakutkan akan menyebarkan disease atau kayak wabah gitu loh. Itu jadi yang penting makan makanan kering aja. Kalau abon, dulu aku bawa abon itu fine, yang penting ada labelnya, ada ingredientsnya gitu. Dan itu pun nanti juga nggak akan yang dicek satu-satu sebetulnya ya, harusnya dicek satu-satu, cuman karena itu apa ya, kayak juga laki aja sih. Tergantung imigrasinya juga. Kalau pas lagi ketat ya untung-untungan gitu, maksudnya kalau pas akan ketat dibuka kopernya ya kan semua dibuka satu-satu, tapi kalau enggak yang udah lolos saja. atau kadang yang penting itu declare. Nanti kan kita akan dapat surat sebelum landing, declaration tuh sebelum landing, kita di dalam pesawat ditanyain bawa apa aja. Nah kalau kita bawa ya udah declare aja gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak yakin ini bawa apa enggak, tetap declare gitu. Jadi nanti biar dicek sama officernya, jangan sampai kita nggak yakin tapi kita nggak declare, terus nanti ketika dicek loh ternyata kita bawa, nah itu kita kena fine, kita kena denda yang gede gitu. Jadi untuk menghindari itu ya udah declare aja gitu. Kemarin kita declare semua padahal kita nggak bawa gitu. Terus sama officernya juga dia situ, besok lagi kalau emang nggak bawa ya udah nggak usah declare gitu. Karena kita tinggal centang-centang aja sebenarnya. Nanti akan kita kasih di sini contoh apa namanya, formulirnya. Jadi itu di dalam pesawat sekitar 2 jam sebelum landing ya, kita akan dikasih semuanya, dikasih formulir itu, kita ngecek satu-satu. Mungkin selain makanan, baju, kalau misalkan mau bawa kayak rice cooker gitu kayaknya nggak usah. Karena di sini murah guys, di sini murah. Rice cooker itu 140.000, dimana di Indo juga segituan nggak sih? Rice cooker yang kecil itu 100 ribuan. Daripada kalian wasting space di koper kalian untuk beli rice cooker, mendingan di sini aja di Kmart. Itu kalian ya misalkan kalian landing terus
sore siang sore malamnya makan Indomie dulu di hari pertama kan nggak apa-apa ya. Tapi terus besoknya misalkan kalian udah punya energi, kayak kalian beli rice cooker ke Kmart juga fine aja kan gitu. Buat perempuan pets nih ya, sorry masalah pets, kalau aku sendiri aku bawa produk dari Indo karena aku takut di sini nggak nemu, dan bener aja nggak ada produk yang aku cari karena itu kan sensitif ya, cocok-cocokan gitu kan. Aku pakai pads di Monash University karena di Monash University itu punya di kamar mandinya, di toiletnya itu ada kayak free pads gitu, terus aku pakai itu terus nggak cocok gitu loh. Dan memang yang aku cari produk ini tuh nggak ada di sini gitu, jadi aku emang nyetok banyak banget ya supaya nyaman aja dan tetap apa ya sehat gitu buat kulit, nggak nimbulin iritasi tuh. Bahwa itu Obat-obatan ya obat pribadi. jelas pengobatan pribadi itu Terus nanti di-declare juga di declare, terus juga antangin dan tolak angin itu kalau bisa nyetok banyak kalau emang tapi suka. tapi di sini ada. Di sini ada sih sebetulnya, cuman kan kalau beli di Indo murah ya emak-emak. Bahwa itu travel adaptor, Iya. colokan yang Di sini pesawat. colokan. Di sini colokannya beda guys. Itu beda. Ntar dikasih tahu dari Google gambar ini. Bawa satu aja, ntar sisanya beli di sini ada sih, cuma buat emergency aja pas awal-awal baru nyampe dia bisa langsung ngecas HP gitu atau ngecas laptop. Kita nggak sih bawa. Boleh powerbank, Asal nggak masuk bagasi. nggak asalkan yang flight friendly. Jadi Flight kalau friendly. beli powerbank yang ada logo gambar pesawatnya itu yang boleh dibawa ke pesawat, nanti dibawanya di cabin, nggak boleh di bagasi, jadi dibawa di cabin boleh. Ya, karena siapa tahu ya baterai habis, nggak bisa ngubungin jemputan atau gimana kan, ya panik. Udah nih, udah packing, berangkat kan, terbang. Terus next step ketika udah landing di Australia atau sebelumnya nih, sebelum landing dulu nih, karena kan kita akan pindah negara, jadi perlu siapin dulu internet roaming gitu. Jadi apapun provider kartu SIM kalian, ya at least beli roaming dulu buat minimal sehari lah, minimal ya sehari atau 3 hari atau 1 minggu buat internet roaming. Jadi biar ya meskipun di bandara Australia tuh lemarin tuh ada free wifi, cuma kan kita nggak tahu ya, wifi kadang bisa nyambung kadang bisa enggak gitu kan ya. Jadi supaya bisa tetap hubungin orang rumah atau orang yang mau jemput gitu kalau kita udah landing, pakai internet roaming supaya pada koneksi internet dan sama telepon. Nah nanti begitu udah landing, habis ambil bagasi, habis cek imigrasi dan lain sebagainya, langsung beli kartu internet dulu, SIM card Australia. Di bandara tuh ada banyak nanti, dan ada banyak pilihan provider juga, nanti pilih aja lah, terserah. Sebenarnya sama aja sih, provider itu bagus, harganya juga rata-rata sama gitu, nggak jauh beda. Pilih aja salah satu, langsung beli, nggak usah milih nomor, yang penting ada ya. Itu habis beli SIM card sekalian langsung beli kartu Myki. Jadi kalau di Australia, kalau di Victoria, jadi Australia kan ada beberapa negara bagian yang state ya. Kita di Melbourne itu kan state-nya Victoria tuh. Kalau di Victoria itu pakainya bukan di Melbourne sih. Di Melbourne pakainya Myki kartunya, kartu public transportation itu. Nah, si Myki ini bisa dipakai buat train, metro, kereta, terus buat tram kalau di city, sama buat bus. Jadi bisa dipakai untuk 3 public transportation ini. Langsung beli itu dulu tuh di bandara. Oh, belinya nanti di mesin di bandara dulu, mesin kan ya. Jadi belinya itu di vending machine gitu. Kalian nanti tinggal masukin uang, terus milih Myki sekalian top up gitu kan, udah nanti tinggal keluar, udah bisa dipakai. Belinya kartu Myki-nya itu kartunya doang $7. Nanti kalian belinya minimal kayaknya $20 apa $10 ya. Jadi udah ada, nanti ada isinya $3 kalau misalkan beli $10 gitu. Bisa belinya kalian masukin uang Australia. Jadi sebelum berangkat ke Australia, tukerin dulu uang rupiah ke Australia yang Ya minimal biar punya cash. berapa gitu, biar kalian bawa cash. Oh ya, kalau misalkan di declaration tadi kalian bawa uang lebih dari $10.000 ya, itu harus dideklar itu. Jadi
bawa cashnya itu juga harus di report gitu kan, bawa cash berapa. Ya kalau kalian jutawan dan miliarder bawa 10.000 dolar itu kalian guys. Kalau kalian punya di Indonesia punya kredit card Visa atau Mastercard, oke lah. Itu bisa langsung dipakai di Australia. Kalau kartu kredit itu bisa langsung dipakai buat bertransaksi di Australia. Tapi kalau kalian nggak punya kartu kredit, punyanya debit kayak kami ini kemarin nggak bukan pemakai kartu kredit, or not jadi credit card, punyanya kartu debit. Meskipun kartu debit Visa atau Mastercard itu nggak bisa langsung dipakai di Australia. Jadi kalau kalian sebelum berangkat nanti aktifin dulu tuh transaksi internasional di bank kalian. Misalkan kita kemarin pakai Mandiri, jadi harus diaktifin dulu, ada menunya di aplikasi Livin tuh, nanti aktifin dulu transaksi internasional. Kalian harus bikin rekening falas dulu, terus kalau udah nunggu dulu kayaknya 1 kali 24 jam hari kerja baru bisa dipakai bertransaksi. Jadi mau beli kayak kemarin misalkan mau beli kartu nih, tadi kartu SIM card di Australia, bayar pakai itu yang udah diaktifin transaksi internasionalnya bisa. Itu opsinya. Opsi pertama kartu kredit. Kalau nggak punya kartu debit tapi diaktifin transaksi internasionalnya. Atau opsi ketiga kalian bikin rekening Genius bisa langsung dipakai. Are we sponsor? Ya kalau nggak nanti cut aja gitu. Tapi Genius ini kalau kalian bikin, kalian harus nunggu kartu fisiknya dulu datang. Itu semingguan ya kayak? Itu semingguan dikirim dari Jakarta. Nah kartu fisiknya itu kalau kalian dapat bisa langsung dipakai transaksi. Kalau kalian nggak punya kartu fisiknya ya sama aja, minimalnya lah 500.000 supaya akunnya tetap aktif gitu. Mendarat kan tadi habis beli Mikey? SIM card sama Mikey. Sebelum berangkat waktu di Indonesia kalian juga udah harus tentuin tuh airport transfer nanti dari bandara ke akomodasi kalian gimana. Ada beberapa opsi yang bisa dipakai. Pertama pakai taksi offline ataupun taksi online. Taksi online itu di sini ada Uber, ada Didi, ada 13 Cabs, ada lagi yang lain kayaknya, terserah itu apa. Terus yang kedua pakai Skybus, jadi pakai bus Skybus itu bus tingkat itu, nanti dari bandara ke city bisa langsung pakai Skybus itu. Nanti naik kereta lagi kalau mau ke suburbnya. Atau opsi ketiga itu kalian pakai jasa orang Indonesia yang ada di Australia, jadi minta dijemput gitu. Ada beberapa orang dari komunitas Indo Australia itu yang nyediain jasa penjemputan di bandara gitu. Nanti kalian bisa kontak, bisa nego harganya berapa itu, dia bisa langsung anterin ke akomodasi. Kalau kalian naik, kalau taksi oke bisa ya dianterin, tapi kan kayaknya taksi lebih mahal. Atau kalau kalian naik Skybus kan nggak bisa langsung nyampe di rumah akomodasinya itu kan gitu. Kalau pakai jasa ini bisa. Ya itu terserah kalian preferensinya, tergantung budget juga. Ya nih kalau misalkan kalian bareng-bareng sama teman kalian itu kan bisa sharing juga, terus juga bisa muat banyak juga kalau misalkan kalian bawa luggage yang banyak gitu kan. Itu sih ya, alhamdulillah kemarin kita lumayan smooth ya, landing dari berangkat, landing terus sampai ke akom itu alhamdulillah no drama lah, nggak terlalu ada yang drama itu. Jadi urutannya gitu sih. Karena di Monash kita dapat free airport transfer, jadi dijemput sama Monash gitu, terus dianterin ke tempat kosannya itu. Dan kalau misalkan kalian bawa anak, kalian harus consider untuk cari transport, misalkan yang buat mobil gitu, Didi atau Uber atau airport transport yang pakai mobil itu ngomong kalau kalian bawa anak, karena kalian nggak bisa bawa anak di dalam mobil tanpa car seat gitu. Kemarin mereka juga iya, jadi mereka harus nyediain car seat. Jadi barang kemarin juga kayak gitu, pakai car seat. Dan kebetulan di Indo juga udah terbiasa pakai car seat sehari-hari, jadi udah nggak ada drama dia nggak mau duduk di car seat. Cuman kita emang harus spesifik anaknya ini umur berapa. Kalau misalkan masih infant, nanti car seatnya akan berbeda dengan anak yang umur 2 tahun kayak gitu. Jadi di sini emang udah teratur banget. Jadi be aware
apa-apa aja hal-hal simpel yang perlu kalian siapin, yang mungkin tadi kita udah sampein, atau mungkin kalian bisa cari tahu lagi. Nah, it's fine, disesuaiin aja sama kebutuhan, dan always communicate with your friend, your yang punya akun atau yang nyediain transport kayak gitu. And also you can ask question below to the comment section. Betul guys, sebelum kalian berangkat, jadi time zone di Indonesia sama Australia itu bedanya ada 2 nih. Jadi kalau di bulan April sampai bulan 6 bulan Oktober, April sampai Oktober ya? I think so. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, April sampai Oktober itu selisihnya 3 jam sama di Indonesia. Nah, Oktober sampai April lagi itu selisihnya 4 jam. Itu jadi nanti ya siap-siap ya kalau kalian jet lag gitu. Karena biasanya flight dari Indonesia itu malam. Kita kemarin dari Bali itu jam 10 malam. Nyampenya itu jam 6 pagi. Gitu. Anything else? Oke. Selamat mempersiapkan diri untuk ke Australia. Kita tunggu kehadirannya. Bye bye. See you in the next video. Astagfirullah. Oke. Soalnya nyanyi